Halo teman Sobi, bagaimana kabarnya? Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak dipertanyakan di kolom komentar. Dari sekian banyak pertanyaan, hanya satu yang saya pilih. Dan pertanyaan ini juga sangat banyak banget dipertanyakan oleh teman-teman Sobi, yaitu bagaimana cara mengatasi penyakit aratan. Aratan sendiri adalah penyakit yang mewabah. Jadi penyakit aratan ini bisa membuat ayam mati serentak. Penyakit aratan adalah penyakit yang mewabah, dan apabila si ayam terkena penyakit ini bisa mati serentak atau mati bergantian. Dan penyakit yang disebut aratan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, dan biasanya disebabkan oleh avian influenza atau oleh kolera. Dikarenakan penyakit aratan ini disebabkan oleh virus, jadi sangat susah untuk diobati. Beda lagi kalau misalkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kalau misalkan disebabkan oleh bakteri, kemungkinan besar ketika diberikan antibiotik, si ayam akan mengalami perubahan sehat ketika sakit. Jadi kalau misalkan oleh virus itu agak susah, hanya bisa disembuhkan oleh pembentukan antibodinya. Nah, dari mana sih Bang pembentukan antibodi itu? Antibodi itu dapat dibentuk dari melakukan vaksin. Teman-teman diwajibkan untuk melakukan vaksin. Kalau untuk jenis vaksinnya, untuk ayam-ayam yang dewasa yang udah tahap pertumbuhan atau misalkan usia 4 bulan ke atas, biasanya saya kalau misalkan vaksin itu menggunakan vaksin jenis NDAI atau NDIB. Nah, untuk vaksin tetesnya saya biasa menggunakan ND-Lasota dan ND Gumboro. Jadi bisa secara bergantian untuk meningkatkan kekebalan tubuh si ayam terhadap virus. Lalu bagaimana si ayam bisa terkena virus itu? Nah, jadi pengurai virus itu bisa dari berbagai macam. Bisa dari sistem manajemen kandang, atau bisa dari cara pemberian pakan yang salah, atau bisa dari hama seperti tikus, seperti kecoa. Ya, perantaranya banyak banget. Makanya saya sarankan untuk melakukan vaksinasi rutin. Terus bagaimana kalau misalkan si kandang sudah terlanjur terserang penyakit aratan? Kan si ayam itu pasti akan mengalami sakit bergantian, mati bergantian. Nah, ada pilihan opsi terakhir, yaitu dengan melakukan vaksin darurat. Vaksin darurat ini teman-teman bisa menggunakan ND Medipak Klon 45. Nah, jadi pemberian vaksin ini diberikan untuk ayam-ayam yang belum mengalami gejala. Jadi pembentukan antibodi si ayam akan cepet-cepetan sama si virus. Mana yang terbentuk lebih dulu, dia yang menang. Apakah misalkan ketika diberikan vaksin, si ayam akan membentuk antibodi lebih cepat dibanding virus yang sedang menyerangnya? Kemungkinan atau malah sebaliknya. Ketika diberikan vaksin, karena si virusnya udah ganas banget, sehingga pembentukan antibodi dari vaksinnya itu telat teman-teman. Yaitu untung-untungan. Nah, kemudian kalau misalkan sudah terserang penyakit aratan, sebaiknya teman-teman melakukan sterilisasi kandang. Untuk ayam-ayam yang belum mengalami gejala atau ayam yang sehat, sebaiknya teman-teman pindahkan keluar area kandang. Radiusnya sekitar minimal itu 100 meter dari area kandang. Dan diusahakan sebelum memegang ayam yang sehat atau ayam yang belum mengalami gejala, sebaiknya jangan memegang dulu ayam yang sakit. Karena perantara penyakit aratan itu bisa dari cara kita memegang. Misalkan kita memegang ayam sakit, kemudian memegang ayam sehat. Dan diutamakan ketika teman-teman mengetahui kandangnya terkena penyakit aratan atau sakit bergantian, mati bergantian, sebaiknya yang sehat segera diasingkan. Setelah tahap pengasingan, sebaiknya untuk kandang yang terkena wabah aratan agar disemprot disinfektan. Teman-teman bisa melakukan sterilisasi kandang sebelum diisi kembali. Nah, biasanya waktu pengosongan kandang dari setelah terkena wabah itu sebaiknya dilakukan pengosongan selama 2 minggu. Dan itu dilakukan sterilisasi setiap hari. Jadi selama 2 minggu itu dikosongkan dulu, jangan diisi ayam dulu. Tapi tetap teman-teman harus melakukan tahap sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan atau dengan melakukan sistem pengasapan. Apabila sudah 2 minggu dikosongkan dan sudah disinfektan atau sudah steril, teman-teman jangan langsung diisi semua oleh ayam baru. Sebaiknya teman-teman mencoba dengan diisi 1 atau 2 ekor ayam. Apabila setelah diisi 1-2 ekor ayam aman dan tidak ada gejala sakit pada ayam yang dimasukkan ke kandang yang terkena wabah, nah, itu bisa dipastikan si kandang sudah steril dari yang namanya penyakit aratan. Untuk pencegahan penyakit aratan yaitu dari sistem manajemen. Yang pertama adalah menjaga keluar masuk ayam ke kandang. Kalau misalkan teman-teman sering mendatangkan ayam dari luar, nah jangan langsung dimasukkan ke kandang yang lagi banyak ayamnya. Tapi teman-teman harus punya kandang karantina, jadi ketika ayam baru datang, jangan digabung dengan ayam yang sudah ada. Sebaiknya dipisahkan sekitar 1-3 hari.
Kalau misalkan si ayam tidak ada gejala sakit, makannya lahap, sehat, nah itu ayam bisa digabung. Alangkah baiknya sebelum digabung dilakukan vaksinasi. Kemudian pencegahan yang kedua adalah sistem karantin. Setelah teman-teman melakukan, misalkan si ayamnya setelah dikonteskan atau setelah diprokan, sebaiknya ketika pulang itu si ayam dikarantina lagi. Jangan ditaruh di kandang dengan ayam yang ada. Karena sudah pasti ketika si ayam itu sedang dikontes atau dipro, akan bersentuhan dengan ayam yang lainnya. Kita tidak tahu ayam kandang orang sedang terkena wabah atau enggaknya. Jadi untuk antisipasi, kandang karantina itu penting banget teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah pemberian nutrisi atau multivitamin tambahan. Selain dari pemberian pakan, untuk ayam-ayam hobi ini sebaiknya diberikan nutrisi tambahan. Bisa vitamin, bisa jamu, bisa kamlang, atau bisa segala macam. Itu disesuaikan lagi oleh kebiasaan teman-teman untuk supaya si ayam sehat. Nah, ketika si ayam sehat, otomatis antibodinya atau daya tahan tubuhnya tidak mudah rentan terkena penyakit. Karena biasanya si ayam akan mudah terkena penyakit itu ketika metabolismenya turun. Ketika datang virus, ya disitulah akan terjadi penyakit. Nah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.